Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel AG Jog. Ini kelihatan cukup keren ya, kayak kembali ke masa muda gitu ya. Bawa mobil sedan, lalu masuk ke tangannya ditaruh di spion kayak gini, jadi kayak berasa muda lagi. Nah, ini Toyota Altis ini adalah Toyota Altis 2008, tempat bokap saya, tempat papa saya, yang dimana di Altis ini papa saya tuh udah pakai sekitar 5 tahun ya. Jadi kayaknya 4-5 tahun dan masih cukup puas dengan Altis ini karena tenaganya cukup besar, bensinnya nggak boros-boros amat dan cenderung ngirit untuk cc 1800 cc. Lalu juga mobil ini tampilannya tuh bisa dibilang cukup masih keren gitu. Maksudnya tampilan sedannya itu masih ada premium-premiumnya kayak gitu untuk tahun 2020. Nah, maka dari itu Altis ini kebetulan kan lagi tinggal di Semarang dan dipasrahin ke saya untuk mengoptimalkan performance-nya karena dirasa performance-nya itu sudah cukup lemot. Jadi yang pertama dari segi gas-gasan ya. Jadi kalau digas itu dia terlalu nyentak ya. Jadi terlalu responsif dan langsung torsinya langsung kerasa gitu, dan itu membuat papa saya tuh ngerasa mobil ini kurang nyaman. Maka dari itu Altis ini akan melakukan performance ya, sedikit tune up, lalu penggantian oli transmisi lah. Menurut saya sih kemungkinan oli transmisinya udah kotor, makanya terlalu nyentak gitu ya, atau mungkin memang karakternya seperti itu gitu. Saya kurang tahu juga karena dengar-dengar juga Altis ini memang gasnya itu sangat responsif gitu, jadi kayak torsinya di awal langsung kerasa, dan kita mau nyobain performance-nya before seperti apa untuk Altis ini. Selain untuk dari yang terlalu nyentak itu, juga di bagian remnya itu ada kayak getar-getar waktu direm dan juga ngerasa tarikannya tuh agak berat. Maka dari itu hari ini melakukan penggantian oli transmisi, lalu melakukan ini pembersihan injektor, carbon clean, dan penggantian, dan kemungkinan akan bubut cakram ya. Nah, kalau kalian tahu bahwa Altis ini punya double cakram, tapi ya biasa kan yang dipakai untuk pengeraman kan cakram depan, jadi ya saya bakal mungkin yang dibubut hanya untuk cakram depan aja dan akan dikerjakan di Edge Auto Store. Nah, untuk Altis ini itu saya suka banget, jadi menurut saya bentuknya cukup keren dan fiturnya itu cukup lengkap. Maksudnya lengkap, bisa dibilang waktu itu lengkap banget ya. 2008 udah ada cruise control, lalu udah ada auto washer, maksudnya untuk ini ya, untuk wiper itu udah ada auto wiper, lalu materialnya juga banyak yang soft touch, udah wood panel, stereo sudah ada switch steering. Pokoknya fiturnya tuh oke banget, dan joknya tuh udah elektrik gitu. Maksudnya jok elektriknya tuh ada 3 settingan, head adjuster, lalu untuk kayak gini ya, saya tunjukin. Nah, jadi untuk Altis ini itu dia kerennya dia sudah keyless ya, dan keylessnya itu dia udah kayak otomatis di sini. Ini kalau saya kunci, ini saya coba buka ya. Gini dong, dan langsung buka, nggak usah dipencet nih. Jadi tangan saya cukup gini aja, itu udah buka, keren. Nah, lalu ini juga
fitur-fiturnya sudah cukup melimpah nih. Jadi sudah tombol start stop, lalu di sini sudah ada tombol switch steering, di sini tombol display, dan di sini ada cruise control, di sini ada headlamp leveling, dan itu cukup lengkap. Dan ini ya, untuk tahun segitu di dashboard ini sudah airbag, ABS, cakram 4, pokoknya keren lah. Di sini sudah wood panel. Sayangnya di bagian tape ini dia masih jadul banget, tapi nggak masalah lah, karena kalau misal kalian ada budget lebih, kalau punya Altis, ini bisa diganti sih, diganti dengan head unit yang double din kayak gitu. Kalau dashboardnya sih kelihatan cukup kuno ya, dan juga dashboardnya Altis ini saya juga kurang suka, kelihatan ya kayak kuno gitu menurut saya. Padahal bodinya sih udah lumayan elegan dan sporty juga. Ini juga di sini udah auto lamp juga. Lalu ada ini, kalian bisa lihat untuk wipernya dia juga udah auto. Jadi kalau dinyalain auto, pas hujan dia bakalan nyala sendiri. Dan ini material udah kulit, ini sudah full kulit semua joknya. Ini dot yang tepat, ini soft touch, walaupun ini udah mulai agak error ya. Jadi kalau soft touch gini, yang ini seperti Camry juga. Jadi kalau sering kejemur bakalan cepat pecah kayak gitu. Di sini juga udah wood panel, tapi wood panel saya kurang suka karena mengkilap, jadi kayak seret gitu kena tangan. Dan ada sensor parkir yang ada berapa titik tuh, banyak banget pokoknya. Ada 6 titik kok nggak salah. Dan ini AC-nya masih dingin sekali, awet. Mobil ini awet, mesinnya AC awet. Dan ini yang saya suka di sini juga, kalau kita buka just nyala gitu, kayak sedan-sedan mewah gitu ya. Oke gitu, kita langsung tes performanya di tol before seperti apa. Nanti saya bakal tunjukin kira-kira gimana impresi berkendara mobil ini. Nah, ini kita udah mau nyobain di tol ya. Kira-kira kalian bisa lihat nih, respon gasnya itu untuk Altis ini terlalu nyentak gitu ya menurut saya. Ini padahal saya cuma gas dikit tuh langsung kayak gitu ya. Padahal mobil-mobil sekarang biasanya itu gasnya soft malah, supaya comfort dan hemat gitu. Kebetulan kalau ini kan bisa lihat itu average untuk bahan bakar adalah 10,2, jadi cukup hemat ya. Dan ini ciri khas sedan itu, kalau belok ini nggak kerasa belok, enak banget sedan ini. Memang untuk dari segi suspensi dia cenderung ini ya, masih empuk tapi nggak anjur-anjuran gitu ya. Jadi empuk tapi nggak mengayun gitu. Jadi enak sih mobil ini. Padahal bahan yang dipakai di Altis ini bukan bahan mahal ya, dia pakai merek Campiro yang terjangkau punya. Lalu kehebatan mobil ini adalah dia di putaran atas lumayan nendang, karena ciri khas cc besar adalah di putaran atas. Kalian bisa lihat masih cukup enak, cuma memang agak berisik karena karakter bannya memang bukan karakter ban yang nyaman ya. Tenaganya cukup keluar, tapi menurut saya ada sesuatu yang nahan gitu. Jadi nahan di mobil ini, entah mungkin pembakarannya kurang sempurna, entah mungkin dari injektornya dia kurang lancar, atau mungkin dari transmisinya. Maka dari itu nanti kita mau bawa ke bengkel untuk membersihkan itu semua tadi. Oke. Lalu di Altis ini itu ada cruise control ya. Jadi kalau ditanyain cruise control gini ya, nah ini kita nyalain cruise control, kita cobain gimana rasa berkendaranya menggunakan cruise control. Nah ini cruise controlnya udah nyala. Ini saya angkat kaki
sih bawa mobil ini ya. Kalau ke luar kota gitu kita pakai cruise control, lalu tinggal di ini tambahin kecepatan dari sini. Mantap bos, nyaman. Ini sih nyaman banget sih mobil ini. Saya nggak tahu kenapa mobil kayak gini yang bisa harganya lumayan ini ya. Nah ini kalau mau break cruise controlnya ya tinggal diinjek rem aja ya. Itu. Nah ini untuk menambah kecepatan, untuk mengurangi kecepatan. Gitu. Salah satu kelemahan di mobil ini adalah ada juga bagian remnya ya. Jadi kalau remnya itu kebetulan ini kalian bisa lihat kalau saya jalan dari 100 saya rem nih. Tuh. Itu gelombang ini getar. Jadi kemungkinan piringan cakramnya itu dia udah bergelombang dan harus diganti atau mungkin dibenerin di papas itu di apa dibubut supaya pakem kembali dan bisa rata kembali. Kita matiin cruise controlnya, on off-nya di sini ya. Kita pause. Ini kita akan coba tes akselerasi. Sekarang udah ada di D ya. Di D, lalu saya matiin AC. Kita coba 0 sampai 140. Kira-kira berapa akselerasinya? Oke, coba. Lumayan sih ini RPM-nya, dia memang limitnya sampai 6000 pun masih dihajar ya. Ini mobil bokap disiksa. Oke, 140 karena nanti bisa lihat berapa detiknya ya. Oke. Jadi papa saya mau ganti oli tapi olinya buat sendiri. Untuk Altis ini dia pakainya speknya adalah ini ya, TMO Automatic WS. Jadi yang WS ini untuk metik-metik modern Toyota. Ini ada 10 liter. Kita gantinya di S Auto Store. Apa itu mas? KKS ini. Kenapa? Kenapa? Buat mobil apa? Pajero sama Ribon. Wah keren nih. Larang mesti ya? Jadi mungkin nambah 15 juta kali ya? Ini adalah proses untuk injector cleaning. Ini kok anu ya mas, diambil ini kok dari belakang ya? ya itu untuk selang apa tuh pompa bensin itu kan nanti kan posisi start kan dinyala ke. Nah, full pump itu kan nanti kan ikut nyala tuh. Ya kembaliannya masuk ke tangki, nah injektornya nanti masuk ke saluran injektor gitu. Oh gitu, kok Innova kok enggak ditarik dari situ ya? Jadi bypass saja ini, bypass dari selang pompa ke saluran injektor gitu. Oh gitu. Nah ini anu ya mas, ini kan olinya kebetulan kemarin habis ganti sama papa saya, diganti baru 100.000 km. Kok 100 km lah. Terus kalau carbon clean emang ini ya mas ya, harus ganti oli ya. Soalnya kan carbon itu kan apa itu cairannya masuk ke oli, ruang oli gitu.
istilahnya sedikit demi sedikit itu kan nanti kan agak kecampur gitu loh. Jadi maksudnya nanti malah nggak maksimal ya, performanya ya. Gitu. Sayang. Kalau nextnya aja waktu ganti oli sekalian karbon itu lebih bagus gitu. Oke, siap. Jadi harusnya memang ketika mau ganti oli baru karbon clean. Nah ini proses pengerjaan untuk ini ya, injektor cleaning supaya injektornya itu bersih. Oke, ini juga lagi service rem. Jadi mau dicekin kayaknya disc brake-nya gelombang. Nah ini udah dibongkar ya. Jadi udah dicopotin semua untuk disc brake-nya. Kebetulan memang sesuai prediksi. Jadi kan bisa lihat di sini ya. Ini permukaannya udah kayak garis-garis gitu ya. Jadi ini ciri-ciri disc brake itu udah nggak rata. Jadi kalau direm dia goyang-goyang dan nggak pakem. Nah ini harus dibubut. Gimana mas? Di starter terus digas? Digas. RPM 1500-2000 lah stabil gitu. Oh, 1500. ditahan segitu ya? Gitu. Nah ini kebetulan saya bantuin buat benerin injeksi ya. Jadi saya gas sama starter sendiri. Oke. Nah ini remnya ngelos, tidak apa ya mas? Remnya ngelos, tidak apa-apa ya? Oh iya ya. Nggak usah direm kayak saya berarti. Keluar oli ini ya? Iya. Sik. Yo bisa sih, bentar. Loh, kenapa nih? Iya. Nah, sekarang di 2000 udah stabil. Oke. Nah, ini olinya lagi dijok ke tempat. Ini ada tabel yang new oil. Ini old oil. Use oil. Jadi ini yang oli bekas, ini oli yang baru taruh sini. Ini ada 2 tabung, ini yang oli baru, oli lama. Nanti bakal di flash kayak gini nih. Jadi ini 2 pipa, ini pipa apa ya, Mas? Pipa untuk jalur masuk sama jalur keluar. Oh, kalau merah jalur Masuk. Jadi merah jalur masuk, yang ini jalur keluar. Lihatnya dari mana, Mas? Ini dari ini ya? Sini ya, pipanya itu. Ada tulisannya ya? Ada. Cuma kan udah biasa kan? Nggak kebiasaan ya. Nah, ini untuk bypass olinya. Ini jadi olinya dari sini, biasanya kan langsung ke sini ya. Maticnya di sini ya, Mas ya. Nah ini dia di bypass dulu ke mesin flash itu. Nah ini kita isi, bawa sih 12 liter. Moga-moga cukup ya TNO. Jadi kalau punya Altis kalian harus pakai olinya ini automatic WS. Jadi yang speknya adalah automatic WS. Nah ini udah proses untuk flashing oli matic. Bisa dilihat ya di sini oli bekasnya hitam sekali, kotor. Ini oli baru. Jadi sistemnya oli yang lama dipus buat dibuang, lalu ditekan pakai oli baru. Bisa kelihatan nih olinya lama super kotor sekali ya. Moga-moga sih cukup dengan 3 galon. Maksud? Ini adalah oli depan yang paling bawah di bagian maticnya. Lihat nih super jorok banget ya. Hitungannya parah ya. Parah. Nah, jadi kalau kalian punya mobil matic, sering-sering flashing oli matic supaya awet dan sehat, bisa bertahan lama mobilnya. Nah, ini jadi untuk setelah ganti oli matic dan tune up, ini mesin terasa lebih halus yang pertama. Yang kedua, untuk transmisi maticnya itu tadinya kan ketika saya mundurkan R kayak gini, dia getarannya lumayan kenceng gitu. Saya masukkan ke D juga lumayan getarannya kenceng. Jadi ini getaran ini berkurang jauh. Nah kita coba untuk ini ya, coba untuk jalan biasa. Ternyata memang tetap responsif. Walaupun lebih halus dibanding sebelum ganti oli matic, tapi ini lebih responsif. Jadi kesimpulannya, kalau semisal untuk ganti oli matic ini itu mungkin tidak akan merubah karakter mobil, tetap kalau responsif, tapi memang ada
tambah halus untuk segmen maticnya. Kita mau cobain untuk remnya. Saya udah jalan 140 km per jam. Ini bentar lagi pintu tol ya. Kita mau melakukan pengereman sedikit. Gimana sih setelah dibubuh disc brake-nya? Wah, langsung berhenti ya. Nah, kalau main 4 sih. Lalu ini untuk pengereman itu sudah jauh lebih baik, bahkan bisa dibilang ini baik banget karena getaran udah hilang dan remnya jadi lebih pakau. Sekarang kita akan mencoba akselerasi mobil ini dari 0 sampai 100 dan 100 sampai 140 seperti apa. Yuk kita coba. Ini mobil enak banget ya. Kalau RPM udah kayak 6000 gitu ya. Wah, mantap sekali sih. Wah, ini kalau udah 5000 ke atas naiknya cepat sekali. Ini tenaganya benar-benar jadi loss banget ya. Nah, maju sampai sini udah 140, kenceng. Nah, apabila cruise control ini kan udah nyala di jalan 120 km per jam, dia akan selalu menjaga putaran mesin dan kecepatan di 120 km per jam. Jadi kalau misal jalannya menanjak, dia akan memainkan RPM lebih tinggi. Apabila jalannya menurun atau datar, dia akan mempertahankan RPM sesuai porsi mesin di 120 km per jam. Lalu untuk cruise control ini dia bisa untuk menambah atau mengurangi kecepatan ya. Jadi kalau misal kalian ini jalan 120 lalu kalian ngerasa ini terlalu kencang, kalian bisa turunin ke 100 seperti ini. Nih, kalian bisa turunin untuk rata-rata kecepatannya ke 100 km per jam dengan kalian menekan ke bawah sampai kecepatan yang kalian inginkan. Jadi kalau ini udah 100, kalian bisa maintain terus di angka 100 ya. Nah, ini kaki saya udah lepas ya. Ini kaki saya nggak nginjek gas ya. Lalu di jalan 100 ini, apabila kalian ingin untuk menambah kecepatan misal di 120 kembali, kalian tinggal menekan ke atas kayak gini nih. Jadi kalian bisa menekan ke atas untuk menambah target speed kalian. Ini 120 otomatis. dengan cruise control ini akan membuat kalian lebih nyaman berkendara untuk jarak jauh, terutama di tol, nggak capek, dan juga bisa mempertahankan konsumsi bahan bakar, menghemat konsumsi bahan bakar, karena mesin akan berjalan seperti itu terus tanpa ada perubahan RPM yang berarti kayak gitu. Nah, ini udah jalan di 120. Nah, udah ya. Oke, dipertahankan di 120. Ini udah tinggal ini aja. Tinggal main tangan sama rem aja. Lalu kalau misal ada tiba-tiba nih mobil di depan, itu bagaimana sih cara menghentikan cruise controlnya? Nah, untuk menghentikan cruise controlnya ada dua cara, yaitu yang pertama kalian bisa tarik ke depan untuk tombol ini, atau kalian bisa rem. Jadi begitu rem atau ini bakal ini saya contohin ketika saya klik ke belakang ini. Nah, dia akan meng-cancel cruise controlnya. Ini coba saya onin lagi ya cruise controlnya. Nah, jadi ini Altis tempat papa saya memang kondisinya sudah sangat buruk sekali, mengenaskan. Jadi setirnya itu dia udah ngelupas semua. Memang sih setirnya kulit asli. Nih, kita lihat ya, kulit asli, kalian bisa lihat di bagian belakangnya nih. Nanti waktu lepas saya tunjukin. Dan di sini boot panelnya masih oke ya. Ini setirnya mau saya ganti menggunakan microfiber Sesto warna abu-abu. Bongkar sendiri. Saya bisa bongkar, nggak bisa masang ya. Masang mas-mas itu cuma bisa bongkar. Ini materialnya aslinya kulit ya. Emang nggak tahu kenapa, ini mungkin karena udah lama banget 2008, jadi udah mengkilap banget, udah pecah-pecah. Ini kita mau retrim pakai microfiber lagi bisa lama. Jadi dalamnya sih sebenarnya dia kayak karet gitu, dilapis dengan kulit. Nanti hasil jadinya seperti apa
ngikutin video terakhir. Nah, jadi berakhir di kesimpulan untuk restorasi Altis, lalu untuk pengetesan dan pengetesannya yang saya udah lakukan. Nah, kesimpulannya Altis itu memang gasnya sangat nyentak-nyentak dan responsif gitu. Jadi even setelah dibenerin mesinnya pun atau oli maticnya kuras dan maksudnya di tune up segala macam, tetap aja gasnya itu sangat responsif. Jadi gas ditekan dikit mobilnya langsung ngacir gitu. Dan ketika gas diinjek dalam, mobilnya juga sama-sama ngacir. Jadi gas diinjek dikit ataupun diinjek dalam itu hampir sama. Kesimpulannya seperti itu. Entah kenapa Altis untuk gasnya sangat responsif, saya kurang tahu. Mungkin memang untuk performa seperti itu. Nah, yang kedua, untuk Altis yang tipe V dan tipe G itu memang fiturnya sangat jauh ya. Jadi kalau kalian ada budget lebih sekitar 10 juta selisihnya, tapi memang fiturnya itu jauh sekali antara tipe G dan V. Yang V dia sudah auto wiper, lalu sudah cruise control, setirnya sudah kulit, joknya sudah kulit, bahkan joknya sudah elektrik. Jadi fiturnya sudah sangat lengkap untuk tipe V. Lalu yang ketiga, ini adalah data yang saya dapatkan before and after saya restorasi mobil Altis tempat bokap saya. Yang pertama, untuk before 0 ke 100 dapat 12 detik. Lalu yang 100 ke 140 dia dapat 13 detik. Yang afternya setelah di tune up, diganti oli matic, lalu di tune up tuh waktu itu dilakukan injector cleaning ya. Jadi belum carbon cleaning, injector cleaning dan service rem. Sudah service rem nggak pengaruh ke performa, saya yakin hanya pengaruh ke pengereman ya. Jadi selisihnya untuk yang after tune up dan ganti oli matic itu 0 ke 100 dapat 10 detik, lalu yang 100 ke 140 itu 10 detik. Jadi selisihnya itu lumayan jauh. Mungkin kalian pikir, alah cuma 2 detik, alah cuma 3 detik, tapi 2 detik it matters gitu. Maksudnya selisih dari 10 dan 12 detik itu sangat jauh. Jadi kesimpulannya kalau misal kalian punya mobil Altis atau mobil yang sudah berumur kayak 12 tahun dan kalian nggak pernah melakukan perawatan, nggak ada salahnya kalian bisa melakukan perawatan seperti yang saya lakukan di mobil Altis tempat bokap saya atau ayah saya. Jadi kuras-kuras untuk oli matic, lalu tune up dan lakukan servis-servis itu, karena itu sangat berefek ke performa mobil kalian gitu. Selisih 2 detik itu 20%, selisih 3 detik itu 30%. Jadi sangat berefek gitu kalau kalian untuk melakukan tune up atau restorasi di mobil. Dan kalian bisa lihat untuk setir ya, kemarin sudah direparasi karena untuk Altis tipe V sendiri dia setirnya masih sudah kulit gitu, beda sama tipe G yang masih karet, dia sudah kulit. Makanya kulitnya itu karena sudah usia ya, maksudnya dia sudah 12 tahun, 2008 sampai 2020, makanya kulitnya itu sudah mulai pecah dan kalian bisa restorasi. Kalau pengen yang bagus kalian ya, kalian bisa pilih Weber. Tapi kalau budget kalian terbatas, kalian juga bisa ganti dengan yang bahan sintetis seperti itu. Jadi kesimpulan seperti itu, kalian bisa lihat hasil jadi setirnya seperti ini. Oke, itu aja bosku. Semoga kalian di tahun pandemi ini kalian tetap semangat dan juga kalau berlebih-lebih rezeki lah. Jadi kalau kalian pengen upgrade mobil, kan impian kalian juga bisa tercapai. Kalian pengen nambah mobil juga, impian kalian bisa tercapai. Itu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.